al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Imam itu memiliki tanggung jawab besar, sedangkan muadzin itu adalah penjaga amanat. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma arsidil a'imma waghfir lil muadzinin. Jadi yang para imam itu sudah didoakan Rasulullah, itu hebat. Termasuk para muadzin itu sudah didoakan oleh Rasulullah, walaupun punya tanggung jawab besar seperti itu. Istau wala tahtalifu wa tahtalifa qulubukum. Luruskan shaf dan jangan berselisih, sehingga Allah nanti akan mencerai-beraikan hati kalian. Jadi filosofisnya besar. Jadi supaya kemudian nanti selesai sholat, antar kita itu saling kasih sayang. Tidak ada benci, tidak ada dengki. Nanti akan saya ceritakan ada kontradiktif antara orang yang sholat, sudah jaga sholatnya, tapi kemudian di luar dia suka bermusuhan dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Syekh Said Al-Qattani itu menulis risalah tentang imam, Al-Imamah fis Shalah, jadi bestseller juga. Jadi di risalah itu ditulis oleh beliau seputar tentang imam sholat, bagaimana kriteria imam itu, siapa yang berhak dan pantas jadi imam, apa saja tugas imam, semuanya dijelaskan dalam risalah itu dan luar biasa. Nah, ternyata imam itu tanggung jawabnya besar, sehingga ada teman saya yang ketika disuruh jadi imam itu tidak mau betul. Dia tahu betul tentang tanggung jawab seorang imam itu. Salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam itu sholat demi kepentingan kalian. Jika mereka benar, kalian dan mereka nanti akan mendapatkan pahala. Tapi jika salah, kalian makmum itu tetap mendapatkan pahala, sementara mereka yang menjadi imam menjadi dosa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi itu tanggung jawabnya besar. Namun demikian, Nabi SAW itu luar biasa, sudah mendoakan para imam termasuk muadzinnya. Rasulullah SAW itu bersabda, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun. Imam itu memiliki tanggung jawab besar, sedangkan muadzin itu adalah penjaga amanat. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma arsidil a'imma waghfir lil muadzinina. Jadi yang para imam itu sudah didoakan Rasulullah, itu hebat. Termasuk para muadzin itu sudah didoakan oleh Rasulullah, walaupun punya tanggung jawab besar seperti itu. Nah, salah satu tugas yang dilakukan oleh imam itu adalah biasanya, dan sudah kita maklumi bersama, memerintahkan kepada para makmum itu untuk merapatkan dan meluruskan shaf. Jadi Rasulullah itu sungguh-sungguh sekali, digambarkan seperti meruncingkan anak panah. Jadi sungguh-sungguh lah. Rapat lurus itu sungguh-sungguh. Itu salah satu tugas dari imam untuk memerintahkan makmum seperti itu.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi qabla ayyukabbara fayaqulu tarasu wa tadilu. Itu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu biasa menghadapkan wajahnya kepada kami para makmum. Lalu kemudian sebelum takbir Rasulullah menyuruh kami untuk rapat dan lurus. Nah, di berbagai hadis itu disebutkan filosofis rapat lurus itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Yang pertama disebutkan dalam hadis itu adalah untuk menyempurnakan sholat. Ya. Jadi rapat dan lurusnya shaf itu adalah untuk kesempurnaan sholat. Jadi sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Jadi sempurna sholatnya. Karena memang itu sholat itu tidak main-main. Ya. Kadang-kadang kita lihat jamaah-jamaah di beberapa tempat itu hampir tidak memperhatikan itu. Padahal ini adalah kesempurnaan sholat. Yang kedua itu agar tidak terjadi perselisihan di antara jamaah itu, di antara hati-hati kaum muslimin yang sholat itu, supaya muncul kemudian yang namanya kasih sayang, tidak boleh membenci, tidak boleh mendengki antara jamaah itu. Istau wala tahtalifu wa tahtalifa qulubukum. Luruskan shaf dan jangan berselisih sehingga Allah nanti akan mencerai-beraikan hati kalian. Jadi filosofisnya besar. Jadi supaya kemudian nanti selesai sholat antar kita itu saling kasih sayang. Tidak ada benci, tidak ada dengki. Nanti akan saya ceritakan ada kontradiktif antara orang yang sholat sudah jaga sholatnya, tapi kemudian di luar dia suka bermusuhan dengan orang lain. Jadi aneh gitu. Nah, kemudian yang ketiga, gunanya itu agar setan itu tidak masuk di sela-sela shaf untuk mengganggu. Jadi setan khanzab itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syaitan yadkhulu min khalalis shaffi ka'annahu al-khadfu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku dapat melihat setan itu masuk melalui bagian-bagian shaf yang kosong seperti seekor hadzaf. Jadi hadzaf itu kambing kecil dari Hijaz yang tidak punya telinga dan ekor. Jadi kecil, masuk di situ setan-setan. Jadi supaya tidak terganggu, supaya tidak diganggu oleh setan. Dan hebatnya di saat terjadi pandemi ini, polemik tentang rapat terutama itu jadi perdebatan. Jadi berdasarkan hadis ini ya sudah, pokoknya rapat-rapat saja, tidak usah peduli itu. Tapi di sisi lain dengan kajian yang lebih komprehensif bahwa kemudian ya sudah berjarak saja karena ini bahaya, darurat, berjarak. Nah, ketika berjarak itu muncul pertanyaan tentang hadis yang ketiga ini, gunanya kemudian rapat dan lurus. Kalau Rasulullah saja suruh rapat supaya kemudian tidak memberi kesempatan kepada setan itu ya, untuk kemudian bisa menggoda dan mengganggu. Tapi kemudian ada seseorang saja, saya tidak sebut orangnya atau tokoh, ya pokoknya seseorang saja yang sempat kemudian berkomentar untuk membenarkan berjarak itu, walaupun sebenarnya tidak elok, ya, tidak penting untuk disampaikan. Jadi ketika berjarak nanti setan malah tambah bebas katanya. Terus dia berkomentar, biarkan saja setan sekalian tobat ikut sholat katanya. Itu kan tidak elok. Pendapat seperti itu kan tidak elok. Tetapi sudahlah, kita tidak bahas itu. Kita akan bahas sejauh mana, karena ini sebuah pengantar dulu, sejauh mana kita para jamaah ini bisa kemudian
menjadikan tujuan imam menyuruh untuk rapat dan lurus itu sudah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Jadi paling tidak kalau kesempurnaan sholat bagus, sudah bagus. Setan sudah tidak diberi kesempatan karena sudah rapat, kita berusaha untuk itu. Sekarang yang jadi persoalan yang ketiga itu, apakah kemudian kita sudah terselamatkan dari perselisihan antara kita? Karena ini persoalan yang tidak gampang, tidak sederhana, persoalan konflik yang mungkin ada dan terjadi di antara kita. Saya ingin bercerita dulu tentang apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi itu, seorang ulama besar bermadhab Hambali. Beliau itu pernah berurusan dengan seorang kakek umurnya 80 tahun. Beliau ceritakan di kitab Saidul Khatirnya. Ibnul Jauzi ini banyak menulis buku, ya. Ada 200 buku yang kemudian tercatat, bahkan konon kabarnya manuskrip itu sampai 700-an. Saya sempat kemudian berbincang-bincang dengan teman, kok hebat orang-orang dulu itu sampai nulis 200 kitab gitu kan, sampai 700 kitab. Beberapa ulama besar itu menulis kitab. Itu waktunya kok bisa ada gitu. Tidak pakai laptop, tidak pakai canggih seperti sekarang. Kita ini sekarang canggih, laptop kayaknya waktunya habis. Jangankan untuk nulis, untuk ini saja kurang gitu. Hebat memang. Itu tidak sampai kita kepikiran begitu. Walaupun memang ada hikayat-hikayat cerita bahwa para ulama itu sampai kemudian kalau gila baca itu sampai lupa makan itu. Ada seorang ulama yang gila baca gitu sampai kemudian pembantunya, "Tuan makan gitu, nanti aja gitu." Karena sudah baca terus kadung. Nah, pembantunya ini sudah melihat terus, ini orang kok terus-terusan, akhirnya bahasa Maduranya itu tulang. Sampai tidak sadar tulang. Selesai baca kira-kira agak malam, saya mau makan, sudah Tuan tadinya, lupa. Jadi memang luar biasa, sampai Imam An-Nawawi pun begitu. Beliau itu tidak menikah, ya. Tidak menikah karena memang khususkan kepada ilmu. Ketika kemarin kemudian ditanya kenapa Imam An-Nawawi itu kemudian tidak menikah, walaupun umurnya sangat pendek, 45 tahun. Sampai sekarang pun kitab-kitabnya dikaji, itu luar biasa. Kenapa tidak menikah, ada alasan tertentu, walaupun beliau juga menjelaskan bahwa nikah itu adalah sunnah, ya. Kira-kira di antaranya alasannya, istri itu tidak boleh didolimi, tidak boleh disakiti. Ada ndak seorang perempuan yang siap menjadi istri saya sementara saya seperti itu? Artinya gila kepada ilmu daripada menyakiti. Ada seorang ulama besar juga di Yaman begitu, tidak menikah, padahal dia itu sangat disegani orang. Biasanya kalau di sana itu ketemu orang biasa saja, salaman biasa saja, tidak terlalu heboh menghormati banget. Tapi ada seorang ulama yang begitu sangat disegani, takut kalau dia sudah lewat segan, tapi dia tidak menikah. Padahal menikah itu ya sunnah, ya, baguslah untuk kehidupan. Ketika kemudian ditanya kenapa tidak menikah, ulama ini, sang syekh ini hidup bersama dengan ibunya. Jadi dicek kenapa, karena hidup sama ibunya. Ternyata alasannya dia tidak ingin nanti menyakiti ibunya kalau menikah. Jangan-jangan nanti istrinya suka tengkar sama ibunya, atau ibunya cemburu kepada istrinya karena kasih sayangnya saya sudah berubah, kata saya itu kepada istri saya. Nanti ibu merasa begitu, saya tidak mau menyakiti ibu. Jadi luar biasa dari reason seperti itu. Nanti dikupas secara fikih tentang persoalan itu. Tetapi ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa Ibnul Jauzi, seorang ulama besar pun ternyata pernah bermasalah. Ceritanya itu di Saidul Khatir itu, kitab yang biasa kita baca salah satunya adalah Talbis Iblis itu. Nah, di Saidul Khatirnya itu beliau punya cerita-cerita sederhana. Nah, salah satu di antaranya beliau kemudian bercerita pernah bermasalah dengan seorang kakek umur 80 tahun.
Nah, ceritanya itu Ibnul Jauzi itu beli tokonya ini, sang kakek ini. Sudah selesai dibeli, transaksinya jelas, sudah benar lah, semuanya benar. Oke, deal, selesai. Nah, tiba-tiba beberapa waktu kemudian kakek ini datang ke Ibnul Jauzi. Dia mengatakan bahwa tidak pernah terjadi transaksi jual beli warung itu atau toko itu. Ibnul Jauzi kemudian heran, ini orang kenapa gitu kan? Orang sudah jelas deal, sudah dibeli. Tapi dia kemudian mengatakan, saya tidak pernah bertransaksi gitu. Dia mau kembali ke tokonya. Lalu kemudian sudah gini aja. Ayo kita ke pengadilan, nanti kemudian kita buktikan apa terjadi transaksi atau tidak. Ya. Tapi ternyata kakek ini tidak mau. Justru dia bilang sama orang-orang, itu ngambil punya saya segala macam. Ibnul Jauzi itu heran, ini orang kenapa gitu kan. Nah, akhirnya terus dipaksa, ayo sudah ke pengadilan. Nah, walaupun orang tua ini nyuap, ngasih uang orang untuk menjatuhkan Ibnul Jauzi bahwa itu tidak terjadi transaksi. Nah, ketika di pengadilan pun sang kakek ini sampai berani bersumpah palsu. Enggak, saya enggak jual. Sampai berani bersumpah palsu itu. Nah, lalu kemudian Ibnul Jauzi itu mengatakan begini, ini pelajaran buat kita. Fakam qad ra'aitu hadas syekh yusalli wa yuhafidhu 'ala shalah summa lamma khafa futa irdihi taraka syar'a janiban. Katanya Ibnul Jauzi ini, berapa banyak aku sudah melihat orang tua ini sholat, menjaga sholatnya, namun saat kepentingannya terganggu, dia tinggalkan aturan agama begitu saja. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi. Saya melihat orang ini sholat, menjaga sholatnya, tapi kalau urusan kepentingan dia itu terganggu misalnya, tiba-tiba dia menyingkirkan agamanya, wes gak perlu itu. Makanya Umar bin Khattab itu sampai mengatakan begini, jangan kamu, ini cuma kritik dalam ya, kritik dalam itu kritik buat kita, jangan kamu terpesona dengan orang yang sholat ya. Bukan berarti kemudian tidak sholat, artinya hati-hati. Jangan terpesona dengan orang yang sholat, tapi ceklah kalau dia mau tahu benar tidaknya urusan dengan uang. Jadi kalau urusannya dengan uang itu jujur, dia sholatnya bagus, tapi cek dulu dalam masalah keuangan. Jadi sholatnya bagus, tapi cek dulu, kata Umar bin Khattab. Jangan terpesona pada orang seperti itu, cek dulu jujur enggak dalam masalah uang. Itu Umar bin Khattab. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi ketika punya ada kasus seperti ini, dia sholat, dia menjaga sholatnya, tapi kalau urusan kepentingan dirinya, lalu kemudian agama itu ditinggalkan. Kalau saya memberikan contoh teori mir'ahnya Imam Al-Ghazali itu, hati itu kan cermin, ya, cermin. Jadi kalau Rasulullah ditanya apa itu kebaikan, apa itu keburukan, lalu bagaimana, ya tanya pada hati kamu. Tapi kenapa kemudian kadang-kadang hati itu tidak bisa menjadi cermin? Ada teori tiga itu, teori mir'ah itu yang tiga. Yang pertama, hati itu harusnya menjadi cermin. Kenapa tidak bisa lagi? Karena terlalu kotor. Jadi sudah terlalu kotor cermin itu sehingga tidak bisa dijadikan cermin. Hatinya terlalu banyak dosa, maksiat, sehingga kemudian hatinya tidak bersuara yang benar. Yang kedua, cermin atau hati itu terhalang, jadi tidak bisa kita jadikan cermin karena terhalang. Nah, dalam konteks ini orang-orang itu banyak kemudian karena urusan kepentingan kemudian melemparkan agama itu saat-saat tertentu. Dan yang ketiga dalam teori mir'ah itu adalah cerminnya sudah terbalik, itu hatinya orang kafir. Nah, ketika itu sudah terjadi sampai dibawalah intinya ke pengadilan, walaupun sebelum ke pengadilan itu nyuap orang untuk menjatuhkan Ibnul Jauzi, itu bohong, tidak mungkin. Saya mungkin lupa, saya mungkin ditipu segala macam.
sampai kemudian hakimnya dibayar, ya, isu hoak macam-macam itu sudah disampaikan oleh orang ini. Tapi di pengadilan itu saat kemudian sebelum masuk ke pengadilan, Ibnul Jauzi itu sampai berpikir, wah orang ini tidak akan hidup sampai setahun. Ini sebelum setahun mati. Gitu. Dan ternyata betul, orang tua ini mati sebelum setahun. Jadi doa-doa ulama itu, ada yang dibegitukan itu kadang-kadang menjadi kenyataan. Oh, orang ini tidak hidup, setahun lagi sebelum setahun udah mati. Ternyata mati orang itu. Dan ternyata waktu di pengadilan memang Ibnul Jauzi itu menang benar bahwa dia sudah melakukan transaksi itu. Walaupun di kitab Saidul Khatir itu tidak disebutkan apa sih masalahnya. Apakah anak-anaknya kakek ini, cucu-cucunya atau anaknya tidak setuju, atau kakeknya memang pikun, memang tidak disebutkan di situ. Kalau dalam fikih itu kan kalau jual beli kan ada batal atau tidak itu ada 3 opsi ya. Opsi khiyar itu. Ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, lalu kemudian khiyar aib. Jadi kalau khiyar majelis itu boleh membatalkan jual beli selama masih dalam tempat itu. Ada juga khiyar syarat, jadi bersyarat. Jadi misalnya 3 hari atau 2 hari coba aja, nanti kalau sudah cocok oke sudah. Jadi kalau sudah lewat berarti setuju. Tapi bisa saja besoknya dikembalikan, itu boleh. Atau khiyar aib, karena ternyata barangnya mungkin ada yang cacat. Nah, itu tidak dijelaskan oleh beliau, tetapi menjadi penting bahwa ternyata di cerita ini Ibnul Jauzi itu sudah memberikan banyak gambaran bahwa ada suap menyuap, ada menghubungi orang, ada kemudian kebohongan, ada sumpah palsu, ada yang lebih aneh lagi. Ketika dia dalam konteks keagamaan sudah dia lakukan secara lahir atau secara penampakan, dia sholat dan menjaga sholatnya, tapi keluar dari sholat itu kemudian dia justru suka berselisih, suka bermusuh-musuhan dengan orang, dan itulah yang kemudian menjadi aneh sebenarnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW jangankan dalam kehidupan yang sesungguhnya, dalam kehidupan sholat saja, berjamaah sholat yang itu merupakan sebuah gambaran untuk mengajak kita menjadi sungguh-sungguh, ternyata banyak yang kemudian menyimpang dari hasil sholat itu. Gagal untuk mengambil filosofis sholat yang sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada hambanya, selama hamba-hamba itu juga saling menyayangi. Dan itu bukan perkara yang sederhana. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka penting kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, untuk semakin ittiba kepada Rasulullah itu penting harus kita lakukan. Di antaranya adalah dalam konteks berinteraksi supaya kita kemudian bangun persaudaraan tanpa ada rasa benci, kedengkian dan sebagainya. Rasulullah SAW sudah mengingatkan itu. Di hadis Al-Arba'in itu Imam An-Nawawi di hadis yang ke-35 Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yaqduluhu wa la yakdibu wa la yahkiruhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri salasa marrat bihasbi mri'im minasyarri ayyahkira akhahal muslim kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Nah, hadis ini sungguh luar biasa, jamaah yang dirahmati Allah. Hadis ini sungguh sangat luar biasa. Mari kita perhatikan sama-sama sebagai wujud dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Rapat lurus dalam sholat itu adalah agar hati para jamaah, agar antara hati kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat itu tidak hanya kemudian menggantungkan diri kepada Allah, tetapi nanti hati-hati kita akan menjadi tidak ada kebencian, kedengkian, kedendaman.
tapi yang ada adalah rasa cinta dan kasih sayang. Ini tidak sederhana. Tidak sederhana. Faktanya memang jauh dari itu. Maka kalau betul-betul mencintai Rasulullah, ikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, la tahasadu. Jangan saling mendengki. Antara kita itu jangan saling mendengki. Kalau sudah sholatnya bagus, dibangun, jamaahnya bagus, jangan saling mendengki. Ibnu Taimiyah itu di dalam Majmu' Fatwanya itu menyatakan dengki itu sekedar membenci apa yang diterima atau dilihat, nikmat yang diterima oleh saudaranya itu, sekedar membenci saja, itu sudah dengki. Al-Jahiz itu dalam Tahdzibul Akhlaq menyatakan kalau dengki itu adalah merasa sakit hati. Sakit hati ketika dia melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Cek hati kita. Karena orang yang ke surga itu ternyata yang sudah masyhur dan populer itu adalah seorang pemuda yang masuk surga itu adalah orang yang biasa saja ibadahnya tapi hatinya bersih. Maka cek hati kita. Kalau orang itu lebih banyak takut kepada sakit fisik, lalu kemudian general check up, takut, check up lah, takut itu. Pernah enggak ngecek hati saja, posisinya di mana? Sampai ada sekarang viral itu disampaikan, coba cek kita sebenarnya di mana. Jujur saja, dalam keseharian kita, lebih takut merasa diawasi Allah atau takut kepada CCTV? Jadi kalau orang kantoran itu diberi pertanyaan begitu kan, atau orang-orang dilihat dulu ada CCTV tidak kalau orang mau berbuat jahat. Lebih takut pada CCTV atau merasa diawasi Allah? Yang lebih hebat itu kan sekarang orang lebih takut CCTV, nanti jadikan bukti saya ketahuan gitu kan. Tapi selama ini kemudian, apakah kemudian tidak merasa diawasi oleh Allah? Cek. Kita jujur saja. Cek. Kalau tidak ada CCTV, terus Allah itu apa? Kita jawab. Nah, cek. Kalau kemudian ada saudara kita dapat nikmat, lalu kok kita sakit hati? Ini apaan ini? Apa yang terjadi pada diri saya ini? Saya sudah sholat, saya sudah menjaga sholat, ada apa itu? Kok kemudian Allah memperselisihkan saya harus seperti itu? Ibnu Mandur itu menyatakan di Lisanul Arab, hasad itu lebih parah lagi. Engkau berangan-angan nikmat itu hilang dari saudara kamu, atau kemudian bahkan berpindah. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, di Quran surat Ali Imran 120, intam saskun hasanatun tasuhum wa intusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu mendapatkan kebaikan, dia itu bersedih hati, tetapi jika kamu dapat musibah, dia malah senang. Itu bahasa Al-Quran. Ini sudah sakit mental ya. Jadi kalau kita kemudian dapat nikmat, lah kok dia yang jadi sakit hati. Tetapi kalau kita kena musibah, dia senang. Nah kalau ada seperti itu jiwa kita, mental kita, hati kita, cek, itu berarti ada yang sakit. Nah, Rasulullah mengingatkan, jangan saling mendengki. Percaya enggak sama Rasulullah? Nanti akan kita kupas dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Salah satu praktek dari bacaan dzikir itu adalah percaya kepada Rasulullah, jangan saling mendengki. Nah, kenapa orang sampai saling dengki itu? Itu di kitabnya Imam Al-Mawardi Adabud Dunya Waddin itu, beliau menyatakan paling tidak pertama orang itu dengki karena memang sudah benci. Sudah benci karena sudah rasa permusuhannya sudah ada, tidak habis-habis. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kalau rasa permusuhan itu tidak habis-habis.
Jadi aladul hisam itu, rasa permusuhan yang tidak habis-habis itu paling tidak disenangi oleh Allah. Nah kalau kita kan enggak, kita senang memelihara untuk saling bermusuhan itu. Latinara, tak suka nah pokok nangkok lah, karwada lah. Jadi alhamdulillah kita biarkan itu. Lah itu sebabnya karena benci, rasa permusuhan yang begitu sangat dalam dan tidak mau kemudian. Nah yang kedua disebutkan di situ, karena orang yang didengki itu memiliki keutamaan atau nikmat yang tidak bisa dia raih, sehingga kemudian dia selalu mendengki orang yang dia dengki itu. Jamaah yang dirahmati Allah, menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu tentang dengki itu di Majmu' Fatawanya. Beliau menyatakan begini, memang tidak ada seorang pun yang kemudian bersih, tidak pernah tidak dengki itu. Tetapi orang yang mulia, kata beliau, adalah saat dia dengki itu tidak ditampakkan dari perkataan dan perbuatan. Tidak ditampakkan, itu orang yang mulia. Gak ada orang yang kemudian tidak pernah dengki itu. Tetapi mulia, dia orang yang baik kalau tidak ditampakkan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi menjadi orang yang tercela. Menjadi orang yang tercela kalau dia hasad lalu kemudian ditampakkan dengan perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW mengingatkan, idza dzananta fala tuhaqqik wa idza hasadta fala tabghi. Jika engkau menduga, jangan kemudian pastikan. Kamu masih menduga-duga, pasti itu, jangan. Begitu juga ketika kamu hasad, jangan kemudian engkau ikuti dengan sesuatu keburukan, misalnya membicarain, menjatuhkan, memfitnah dan sebagainya, atau kemudian membahayakan. Nah, ingat, hasad ini, dengki ini adalah tabiat karakter orang Yahudi. Kalau masih di antara kita ada hati yang hasad, berarti sama dengan orang Yahudi karakternya. Padahal kita setiap hari sholat, berdoa, jangan seperti orang Yahudi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, meminta kepada Allah jangan termasuk orang-orang yang engkau murkai ya Allah, dan jangan termasuk orang-orang yang sesat. Maghdub itu yang dimurkai orang Yahudi, dolin itu sesat, itu adalah orang Nasara. Kita meminta untuk tidak seperti golongan orang-orang Yahudi. Salat kita, tapi selesai keluar kita sering mendengki orang. Ini sesuatu yang aneh. Minta tidak seperti orang Yahudi, tapi perilakunya suka mendengki saudara muslim yang lain, berarti meminta tidak Yahudi, tapi perilakunya seperti orang Yahudi. Terus apa yang diminta? Berarti kebohongan-kebohongan salat itu terjadi. Syariat kemudian ketika sudah keluar dikesampingkan, padahal dia salat dan menjaga salat. Hati-hati. Paling tidak kita harus ingat bahwa betapa sangat tidak baiknya menjadi orang hasad dengki itu. Sehingga Rasulullah menyatakan jangan saling mendengki. Kerugiannya ada 3 paling tidak. Pertama, orang yang dengki itu seolah-olah tidak menerima takdir Allah. Dan ini berkait dengan iman loh. Ini bukan persoalan kecil, ini iman. Seolah-olah dia kemudian tidak terima dengan takdir Allah. Malam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya. Siapa yang tidak ridha dengan takdirku, cari Tuhan yang lain aja. Jadi ketika saudaranya dapat nikmat lalu kok dia yang tidak terima, kok hati kita yang sakit, itu aneh. Cari aja Tuhan yang lain. Anda tidak terima dengan takdir. Hati-hati, ini persoalan iman. Padahal hanya persoalan hasad. Dia sudah bangga dengan salatnya, dia sudah bangga dengan sedekahnya macam-macam, tapi dia memelihara hasad. Padahal ini ada kaitannya dengan iman. Yang kedua, akan menghapus banyak amal-amal. Itu sudah jelas.
Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jangan jauhi hasad itu. Hasad itu akan banyak memberangus kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, sebagaimana api membakar kayu bakar. Kecil, sederhana. Maka Rasulullah mengingatkan, la tahasadu, jangan di antara kalian jangan saling mendengki. Dan yang ketiga itu adalah menyeret pelakunya itu hampir kepada kekufuran, karena dia tidak merasa bersyukur kepada Allah karena ngurus nikmatnya orang lain, sedangkan nikmat yang dia terima tidak diurus. Dia sudah banyak nerima nikmat tapi kok ngurus nikmatnya orang, kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, betul-betul bahwa hasad ini berbahaya, bisa mengotori persaudaraan, padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi kama yuhibba li nafsi kama yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang itu sebelum dia mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya. Dan ini memang tidak mudah. Tidak sempurna iman seseorang itu sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Hampir kita belum. Hampir kita belum untuk sampai seperti itu. Mencintai orang lain sama seperti mencintai, hampir belum, apalagi kemudian dikotori dengan hasad itu. Rasulullah SAW mengingatkan, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Terimalah apa yang Allah berikan kepada kamu, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, kata Rasulullah SAW. Nah, tetapi di sisi lain kita diperintahkan juga untuk berdoa minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan, dari jeleknya orang yang hasad kepada kita. Dan itu tidak main-main. Sampai di surat Al-Falaq itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan kepada Allah dari jeleknya orang yang hasad. Kita tidak tahu apa-apa kemudian didengki orang. Hati-hati, minta perlindungan kepada Allah. Karena orang yang hasad itu tidak hanya bisa menjatuhkan kita, tapi bisa membunuh kita juga. Tahu-tahu dia ternyata dengki, padahal kita tidak tahu apa-apa. Minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, wala tanajasu. Jangan sebagian kalian menipu sebagian yang lain dalam hal muamalah ini. Jadi jual beli munajasah itu. Artinya seorang menawar harga yang lebih tinggi dan itu membuat kerugian kepada pembeli atau membuat keuntungan pada penjual nanti, atau punya tujuan kedua-duanya. Jadi jual beli najas itu. Jadi A, B ini saya beli ya 90.000 misalnya. Terus ada orang-orang yang memang dia komplotan atau temannya atau apa. Enggak, ini sebenarnya 100, 110. Dia ingin menjatuhkan supaya kemudian harganya lebih tinggi. Jadi diingatkan, sesama muslim itu jangan saling tipu menipu. Dalam jual beli itu banyak. Kok salatnya bagus, tampilannya sudah agamis, tapi ketika bermuamalah, berinteraksi jual beli, sudah. Kok sumpahnya keluar, kok nipu. Orang nipu itu urusan uang lagi itu. Maka kalau untuk kepentingan dirinya, agama disingkirkan. Inilah yang kemudian membuat Ibnul Jauzi, saya tidak habis pikir. Lawang ini loh salat orang ini, jaga salatnya ini orang. Kok ia bisa bersumpah palsu? Kok bisa kemana-mana bohongin orang? Itu terjadi. Maka Rasulullah menyatakan, jangan saling dengki, jangan saling tipu menipu dalam persoalan jual beli seperti munajasah seperti ini, jual beli munajasah. Sesama muslim kok nipu, kok tega sama muslim nipu. Yang ketiga, wala tabaghadu, jangan saling membenci, jangan saling memurkai. Artinya sebagian kalian jangan bersikap marah kepada sebagian yang lain. Perintah ini sebaliknya adalah saling sayang menyayangi, jangan saling memarahi. Nah, dalam konteks suami istri misalnya, kalau bapak
maaf sudah tidak suka sama istri, sudah bosan sama istri, sudah nggak suka sama istri, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Diingatkan para suami, jangan seorang mukmin suami memurkai seorang mukminah istrinya, karena jika dia membenci salah satu sikap sifat istrinya, maka ingatlah kebaikan-kebaikannya. Nah, saya sering kalau dalam bimbingan perkawinan itu bilang, ya ingatlah kenapa bapak dulu mencintai istri, kenapa memilih menjadi istri. Kalau sekarang udah tidak suka, karena tidak suka begini-begini segala macam, ingat saja istrinya, kebaikan-kebaikan istrinya. Apa kebaikan istrinya? Ingat, dulu bapak mencintai dia karena apa? Ingat itu aja. Tapi kalau bapak yang sudah tertutup, tada coba kapi, itu tidak jujur. Jadi artinya jangan saling benci lah, jangan saling benci. Ada lacu tak totop. Jadi kalau saya bimbingan, kalau ada pertengkaran suami istri, coba ibu tulis kejelekan bapak yang tidak disukai dari bapak. Tulis bapak apa kejelekan dari istri bapak. Si istri itu baik. Tidak ada itu tulisannya bagus bapak sebenarnya. Ya, tapi bapak nulis, wah sudah, seng cerewet, seng minta peset terus dicatat banyak sekali itu. Ternyata ketika dicek, karena dia mau kawin lagi. Artinya ini peringatan buat kita, jangan saling benci. Kalau benci pada seseorang, jamaah kita tidak suka misalnya ada sesuatu yang dibenci dari dia, perbuatannya, jangan kemudian terus jadikan musuhan, jangan. Ingat kebaikannya dia. Oh Pak ini itu baik kok. Jadi hilangkan yang jeleknya itu. Yang tidak saling membenci. Sehingga jamaah lurus rapat itu kemudian muncul. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ini lebih detail lagi Rasulullah. Jadi jangan saling membelakangi pas salat cukup. Jadi saling membelakangi pas tanya apa itu. Apa itu? Nanti kalau sudah qomat semuanya sholat, tapi setelah keluar saling membelakangi. Apa itu? Wes sholatnya, wes sholatnya bagus, wes koyok-koyok wes sama Allah. Di belakang keluar itu saling dari jauh sudah orang muslim mau gini, kapan kemudian ada berubah? Katanya percaya sama Rasulullah, wala tadabar, jangan saling membelakangi. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin falyaltaqiyani fayasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya ketika bertemu tidak saling menyapa. Namun orang yang berpaling, ada yang berpaling, satunya juga berpaling. Orang yang paling baik di antara keduanya yang pertama mengucapkan salam. Nah, bapak koreksi, ibu koreksi, lebih dari 3 hari sudah ya. Sering kita lebih dari 3 hari. Padahal Rasulullah menyatakan. Dan ada riwayat yang lebih keras lagi. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar, rawahu Abu Daud. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kok tiba-tiba mati dia, ke neraka dia. Ke neraka dia. Saling mendiamkan karena ada permusuhan, saling mendiamkan lebih dari 3 hari, seminggu kemudian mati dia, ke neraka dia. Apa ndak takut? Maka luruskan shop, rapatkan shop, maknanya jangan saling berselisih nanti sesudah ini. Munculkan, tumbuhkan kasih sayang sesama kalian. Wala yabi ba'dukum ala bai ba'din. Jangan sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar orang lain. Ini juga etika, ya. Jangan, makanya dalam nikah juga jangan menghitbah
perempuan yang sudah dihitbah, kecuali sudah jelas sudah tidak ada lagi. Kalau lagi ditawar, jangan. Saudaranya nawar 50 ya, tahu-tahu engkau bengal, sabita potong polo, jangan. Selesaikan dulu. Jadi kalau sudah tidak jadi, tidak boleh, sudah tidak boleh pokoknya. Terus ada itu boleh. Jadi selesaikan dulu urusan saudaranya. Coba selacu dalam konteks menikah juga begitu. Dilamar, terus kemudian melamar itu tidak boleh. Al-hidbah al-hidbah itu tidak boleh. Kecuali yang melamar pertama itu orang jahat atau orang jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahdulu wa la yahkiru. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzalimi, tidak boleh menelantarkan, dan tidak boleh menghinanya. Lalu kemudian Rasulullah menggambarkan, bihasbi mri'im minasyarri ay yahqira akhahu al-muslimah. Cukup disebut muslim yang jelek kalau dia suka menghina saudara muslim yang lain. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim atau atas muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Dan ini sering disampaikan oleh Rasulullah di khutbah-khutbah beliau, disampaikan. Sering itu khutbah Rasulullah itu menyampaikan itu. Di hari Idul Kurban, haji wada beliau, Arafah, sering Rasulullah menyampaikan, haram antara kalian saling mau membunuh, saling bertengkar, haram, tidak boleh. Saling kemudian ingin berebut kehormatan kalian atau menjatuhkan kalian atau mengambil menipu harta saudara kalian, haram. Diingatkan terus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa luar biasanya. Sedikit saja cerita, hanya sedikit saja. Ketika Rasulullah bersama para sahabat jalan sama sahabat naik kuda itu, lalu ada sahabat yang tertidur. Karena ada sahabat yang tertidur itu, lalu kemudian oleh sahabat yang lain talinya diambil, kaget dia bangun. Rasulullah mengingatkan, la yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim itu untuk menakut-nakuti saudaranya yang lain. Hanya kayak bercanda gitu. Jadi jalan sama Rasulullah, ada sahabat ya. Lalu kemudian ada yang tertidur, lalu kemudian ada sahabat yang lain kira-kira bercandalah, dikagetin, bangun gitu. Kaget. Rasulullah sudah menyatakan tidak halal, nggak boleh itu nakut-nakutin sesama muslim, apalagi dengan perbuatan-perbuatan tadi itu. Betapa kemudian kita mengentengkan kehidupan sosial kita, padahal kita sudah merasa terbangun jamaah, lurus dan rapat shaf kita, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita jauh dari itu. Maka Rasulullah mengingatkan, jadilah orang yang bersaudara. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, untuk membangun persaudaraan, membentuk shaf lurus dan rapat itu, mari kalau bertemu dengan wajah yang berseri-seri. Bahkan disebutkan ada seorang tabi'in itu menyatakan, tanda bagus akhlaknya seseorang itu kalau berbicara dengan orang dengan senyum, tak ngok marongok gitu. Jadi dengan senyum, saling memberi nasihat, menjaganya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, al mu'min akhul mu'min yakufu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min wara'i. Jadi mukmin dengan mukmin yang lain itu saling menjaga. Jadi kalau saudaranya mau hancur, dijaga. Dia selalu mendukung, memberikan support dari belakang, ramah terhadap saudaranya, tidak menggunjingnya, tidak menggibainya, tidak berdebat atau bercanda yang bisa menyakiti atau memojokkan. Ini hati-hati. Tidak berdebat atau bercanda yang bisa menyakiti hatinya. Kadang-kadang kita kan sudah biasa kerja, tapi nyakitin tuh, hati-hati. Tidak boleh sampai nyakitin. Dahulukan saudaranya, dan yang lebih bagus lagi, selalu doakan sesama jamaah. Jadi doa tanpa sepengetahuan saudaranya itu doa yang luar biasa mustajabah. Tanda hati kita baik, selalu mendoakan saudara-saudara kita sesama jamaah, bahkan tetangga kita atau saudara kita yang lagi memusuhi kita mungkin atau tidak baik pada kita, doakan. Teruslah bersifat lapang dan memaafkan. Insya Allah
salat kita yang sudah diperintahkan oleh imam lurus, rapat itu akan bisa kelihatan di luar salat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.